Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Syahrani. Hai guys, hari ini di pagi yang ceria, dan semoga kalian juga dalam keadaan ceria, ceria kantong, ceria sehat, dan ceria dalam bekerja. Oke guys, aku punya ini ya, saya punya ini namanya si doreng. Oke, bisa lihat ya ini. Nah, ini daunnya cukup lebar. Nah, dari daun kita bisa tahu umbinya besar atau tidak. Itu bisa terlihat dari daun. Ini kalau seperti ini daunnya berarti umbinya ini cukup gede. Kita bongkar. Saya berani bongkar ini karena dia sudah baru selesai ini ya. Apa tuh namanya, berbunga. Baru siap berbunga. Dan mudah-mudahan aja anaknya jadinya cantik-cantik, mudah-mudahan. Nah, di sini juga dia bawa anak ya. Ini bisa dilihat ya. Dia sudah bawa anak, dia beranak, ada 2 anaknya. Ini yang ini udah paling gede nih, udah mau indukan. Jadi ini tetap saya satukan dengan induknya. Yang saya ambil, yang saya pisah adalah anaknya yang masih kecil nih ya, yang masih anakan. Ini udah nggak baby lagi, ini udah anakan. Inilah mau saya pisah, ada 2, dan inilah nanti yang akan saya sell. Oke, ikuti terus video saya tentang si doreng, bagaimana saya memisahkan si doreng dari induknya. Dan yang berminat bisa menghubungi WA saya di 0878 1733 1558. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di sini saya menggunakan wadah bekas ya. Bisa lihat ya, pot bekas. Nah, ini juga. Jadi ini nodanya bandel. Harus diberos. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi karena anaknya 2, kita letakkan di wadah yang kecil saja. Oke guys, setelah itu nih, siapkan medianya ya. Saya siapkan medianya seperti ini. Ini tanah ya, tanah humus. Nih, kita campur, saya campur dengan sekam bakar. Jadi ini medianya sekam bakar dan tanah humus. Itu saja saya buat di video ini. Nah, ini sekam bakarnya, bisa lihat ya, sekam bakar, dan ini tanah ya, tanah kelihatan ya, antara sekam bakar sama tanah. Ini rumusnya 1:1, jadi tanah 1, ini pun 1. Ibarat katanya kalau misalnya tanah 2 genggam, ini 2 genggam. Oke ya guys, kita masukkan ke dalam potnya, nggak usah gede-gede, tapi sebelumnya ini kita aduk-aduk dulu ya, supaya rata. Seperti kita mengacau, usahakan rata agar tidak terjadi penumpukan antara sekam bakar dengan tanah humus, agar nanti hasilnya bagus. Sebab kalau kebanyakan tanah ya, karena ini keladinya bukan keladi yang bandel ya. Kalau keladi bandel, ini keladi yang agak-agak rada-rada manja. Keladi yang banyak di kebun itu rada-rada bandel, jadi pakai tanah juga nggak masalah, dilempar juga nggak masalah sih. Kalau yang seperti ini kita ngelempar, lihat wadahnya, lihat medianya, maksud saya. Jadi kalau keladi manja seperti ini kita lempar gitu aja, belum tentu dia tumbuh, bisa jadi busuk. Kan sayang ya, kita belinya mahal-mahal kalau gara-gara medianya tidak sesuai dengan yang diinginkan si keladi, akan sia-sia nanti.
seperti ini ya guys, sudah tercampur rata. Nah, ini sudah teraduk rata ya. Kita masukkan ke dalam pot bunga. Ingat ya, pesan saya kalau bunganya kecil tidak usah ditaruh di tempat yang besar atau di pot yang besar. Kalian bisa perhatikan ya, kalau untuk tanaman yang kecil jangan diletakkan di pot yang besar, karena itu bisa fatal akibatnya. Jadi kalau dia bunganya kecil, taruhlah di tempat yang kecil, di pot yang kecil. Kalau bunganya besar, baru cari wadah yang besar atau diletakkan di pot yang besar. Supaya, nah seperti ini kan, terlihat manis ya. Terlihat manis. Saya kacaunya pakai tangan ya guys. Ini kebiasaan kacau mengacau, udah biasa main tanah, seperti ini hasilnya ya. Nah, nih guys, pakai pisau dapur juga boleh ya, tapi lebih baik kalau pisaunya tajam, atau bisa jadi kalau punya cutter, menggunakan cutter itu lebih baik untuk memotong umbi ya. Nah seperti ini saya pakai pisau dapur. Ini saya tidak bongkar wadah ya, saya nggak bongkar si dorengnya, saya hanya potong aja. Karena biasanya sih bongkar wadah, tapi kali ini saya nggak pakai rumus bongkar wadah, saya pakai rumus biasa aja. Nah iya, saya lihat ini ya umbinya. Yang umbinya kita tinggal ini ya, tinggal kita potong. Tunggu ya, kita cek ini kutu apa enggak. Kalau ini kutu, nih yang warnanya putih ini ya, nih kalau ini kutu terpaksa kita bongkar wadah, bongkar media, ganti media baru. Tapi kayaknya enggak ya guys. Kalau kutu putih itu dia pasti banyak, dan itu biasanya kutu putih itu biasanya banyak di sini, banyak di akar-akar ya kalau memang ada. Tapi ini kayaknya enggak ada, ini aman, enggak ada ya, ini aman, enggak nampak. Tapi ini ada kayak basah-basah gitu ya, bisa lihat enggak, kayak basah. Atau bekas potongan ya, bekas potongan tadi, tapi ya enggak ya, mungkin ini udah atau posisinya busuk. Dan kita tes ini aja ya, kita coba bongkar aja karena ragu ya, khawatir nanti ternyata busuk umbinya, kan sayang. Kita lihat, kalau di tengah ini bagus, tapi
karena ada basah-basah saya potong itu. Sepertinya udah ini udah terpisah kian ya, antara induk dan anak udah memisahkan diri, tapi posisi yang satu ini basah nih, basah. Kita busuk, akhirnya kita bongkar umbi guys. Bongkar umbi, sebenarnya nggak mau sih saya bongkar umbi, tidak mau mengganggu ketenangan. Jadi kita lihatlah, takut terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak saya inginkan. Kita bongkar. Wah, akarnya penuh ya, akarnya penuh guys, lihat. Akarnya penuh. Akarnya penuh. Tapi saya melihat kondisi umbinya dulu ya, kita lihat kondisi umbinya ya. Mari kita bongkar. Saya melihat kondisi daun sih sehat. Nah, kalau lihat kondisi daunnya sehat, tapi ini karena wadahnya ini atau medianya ini udah lebih dari 3 bulan seingat saya, maka sebaiknya kita bongkar saja demi keamanan ya, menghindari sesuatu yang tidak saya inginkan, yaitu busuk umbi. Nah, guys, ini juga udah memisah ya. Ternyata ini juga udah memisah ini. Wajib was-was ya. Ntar lagi kita cuci. Saya baru bongkar ini, baru bongkar umbinya ya. Ini udah memisahkan diri juga, jadi posisinya semua anakannya memisahkan diri ya, sudah memisahkan diri kian.
Sebab dari jarak pertumbuhan anak kita bisa tahu, saya bisa ketahui bahwasannya itu umbinya berdiri sendiri, ya kan, jaraknya jauh-jauh tadi ya mereka tumbuhnya. Nah, si induk yang mengalami masalah, ya untung dibongkar guys, untung dibongkar, bener induk, bener ya, induk mengalami masalah busuk. Nah, jadi kalau tadi tidak saya bongkar, bagaimana mungkin saya tahu keadaan dia dalam keadaan sakit ya. Doreng dalam keadaan sakit nggak akan tahu jika tadi tidak saya bongkar. Perhatikan daunnya sehat loh, tumbuh daun baru juga sehat. Nah, jadi siapa yang nyangka kalau ada masalah pada umbi ya. Jadi kalau sempat tadi tidak saya bongkar, saya memilih tidak membongkar, hanya memisahkan dua anaknya ini saja, kemungkinan besar saya akan kehilangan banyak umbi. Bisa jadi ini dibuang, bisa separuh, bisa nanti ini tinggal sedikit dan hasilnya nanti daunnya nggak seperti ini. Ini karena ketahuannya lebih cepat, jadi insya Allah mudah-mudahan aja busuknya dikit ya. Mudah-mudahan, kita lihat. Saya cuci dulu ya, saya cuci dulu guys, akarnya begitu banyak ya, nanti akan kita ini kan guys. Oke guys, saya cuci dulu ini ke belakang. Ya guys, kelihatan ya ininya, udah saya buka mulutnya. Kalau nggak cepat mungkin besar busuk. Sepertinya ini banyak ya, banyak yang kena ini. Push, apa sih? Saya udah bersihkan ya guys, ini udah saya bersihkan. Ini udah banyak muncul tunas, saya nggak tahu bakal merembet nggak ke sini ya. Oke dulu guys, ini sudah sepertinya. Yang ini kita lihat dulu kondisinya, mencurigakan ya, karena ada kelihatan, nampak enggak kelihatan bolong di sini. Takutnya ini udah busuk kalau nengok dari warna kulit ya. Saya coba membuangnya. Kita buka, ini bagus ya, bagus, saya lihat ya, bagus. Ini dia. Dan ini kita kopek ya. Nah, karena saya sanksi, saya buang nih ya, sanksi.
guys, bisa lihat ya. Alhamdulillah ini bagus ya, kita lihat ini bagus. Nah tinggal kita tanam ya, saya tanam ini otomatis media juga harus ganti. Ini setelah kita cuci bersih, ini kan ada akar-akar ya, akar-akarnya ini sebaiknya kita buang aja ya, ini kita buang aja, memudahkan menumbuhkan akar baru. Jadi kalau akar lama ini nggak kita buang, bisa aja jadinya nanti lambat laun akar ini membusuk, bisa merembet kemana-mana ya. Nah ini udah bersih, ini juga udah bersih. Ya bisa dilihat ya, ini juga udah bersih, sudah saya bersihkan. Oke, ini juga kita tanam. Cuman ini tadi karena ada yang agak basah, was-was, jadi kalau saya letakkan begini saja agar bisa memantau pertumbuhan umbi, busuk atau tidaknya umbi ya. Jadi saya letakkan seperti ini. Kalau yang ini saya tanam karena kondisi umbi bagus. Nah ini kondisi umbi bagus, tapi ini kan ada daun yang layu ya, ini kita buang, ini saya buang supaya lebih mempercepat pertumbuhan daun baru. Kalau ini kita pertahankan, nanti daun baru akan lama tumbuh. Kita cari yang simple aja, yang praktis, karena dia harus berbagi makanan kan. Sebaiknya yang layu kita buang, jadi dia fokus untuk memberi makanan pada daun yang baru. Nah kalau ini seperti ini saya sandarkan ya, jadi saya sandarkan seperti ini saja. Nanti saya letak di pot agar dia tetap ini ya, jadi sandarannya itu ada supaya dia nggak terganggu. Di tengah-tengah pot ini juga bisa ya, di tengah-tengah pot. Nah seperti ini bisa kita letak di sebelahnya, bisa kita letak di sebelahnya. Yang tadi sudah saya tanam seperti ini ya, cantik ya. Jadi bisa kelihatan ya, yang ini saya tanam, yang ini saya letakkan seperti itu saja tuh. Kelihatan umbinya ya, karena umbinya tadi basah. Jadi kalau kita nggak pantau, saya nggak pantau, khawatir nanti ini saya letak di sini kan agar mudah mengamatinya setiap pagi, setiap saya lewat di sini ya. Sekarang kita ke media ini kita ganti semua medianya. Ini guys, ini sudah kering ya, sudah kering. Ini kita cabut aja akar-akarnya, ini kita cabut.
Nah ini guys ya, ini udah tumbuh enggak, berarti ini ya, ini udah jelas nih tumbuh. Udah jelas nih tumbuh anak baru ya. Ini muncul juga di sini tunas baru, di sini juga bisa kelihatan. Jadi bawa banyak mata tunas. Ini mata tunas ya, kalau ini udah jadi nih, udah jadi. Nah jadi untuk demi keamanan, kebaikan bersama, untuk keselamatan dia, ini daun yang buang kita jangan apa tuh namanya, sayang dengan daun ya. Untuk kebaikan lebih baik daun yang ini kita buang. Ini. Oke. Nah ini sudah lepas daunnya. Oke, ini kita buang ya. Jadi cukup kita meninggalkan ini saja, daun baru sama ini. Apa? Sebab ini banyak mata tunas. Satu, yang kedua ini baru kita bongkar, baru kita bersihkan busuk-busuknya. Jadi menghindari terlalu stres ya, dia terlalu stres menahan banyak beban ya, harus memberi makan ini, sementara akarnya sudah kita habiskan, kita gundulin ya. Ditambah lagi mata tunas yang berseliweran ya, banyak nih mata tunas, serta anak yang mau tumbuh nih ya, anak yang sudah mau tumbuh sudah jadi anak ini. Nah demi keamanan dia, keselamatan dia, jadi keselamatan bersama, kita memilih seperti itu ya. Daun kita buang, kita pangkas tinggal seperti ini. Kalau saya sih mau ambil jalan pintas, tadi mau potong aja, tapi nanti keindahannya akan hilang ya. Keindahannya akan hilang, memang sebenarnya akan, tapi kita buat di sini aja. Ini kita potong, sini enggak nih. Kita tanam. Kita tanam tidak penuh ya. Usahakan, kalau saya sih menganjurkan tidak usah penuh. Kenapa? Karena kalau ditanam penuh, takutnya nanti ada infeksi atau medianya nggak steril nih ya. Ini kan anaknya di sini, jadi kita buatnya miring aja, miring seperti ini aja guys ya. Jadi itu udah, biarkan saja dia tumbuh seperti ini. Nah kita letakkan di sini. Nah kalau saya biasanya saya kasih penyangga supaya dia tidak tergolek terlalu lemas ya, dikasih batu untuk, karena kalau kita kasih tutup ini nggak muat ya. Nah seperti ini biasanya, seharusnya seperti itu saya tutup, tapi ini kan saya kasih penyangga aja sebentar. Nah saya kasih penyangga seperti ini aja, iya, batu, agar dia tidak terlalu lemas. Itu maksudnya agar umbi tidak menyentuh nih, umbi yang di ini tidak terlalu menyentuh, yang menyentuh umbi sebelah sini ya. Jadi yang di dalam itu umbi yang kita nggak kelihatan itu nggak menyentuh serbuk-serbuk atau ya. Inilah gunanya batu, menyangga agar tidak menyentuh tanah atau campuran dari media. Nah setelah seperti ini itu biasanya saya meletakkannya di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari, memang betul-betul teduh. Jadi sinar matahari itu hanya bayangan ya, hanya flash. Gimana kita letaknya agar dia aman, terhindar dari yang namanya bakteri. Bakteri masih kurang bersih. Kemanakah gerangan kita meletakkannya? Nah kan ditumbang kalau nggak ada sandarannya. Oke, seperti biasa aja saya menyandarkannya di
kita ambil pot bunga yang kecil ini seperti ini ya. Saya seperti ini biasa lakukannya, menyangganya di sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Posisinya ini enggak ikut, ini cuma akar. Oh, ya, saya lihat ya. Nah, jadi ini saya buat sanggaannya. Batu tuh untuk menopang supaya tidak umbinya nggak menyentuh tanah. Jadi untuk sementara aman, jadi hanya umbi yang beranak aja nih, yang ada anaknya aja ini kita sentuhkan ke tanah, yang sebelah sini enggak ini. Oke. Itu kiat saya ya. Kalau kiat kalian terserah gimana. Saya seperti itu mencegah kebusukan. Seperti ini biasa saya buat. Nah, ini satu lagi ya. Satu lagi. Ya, kita begitu juga sama yang pertama. Ini kita bersihkan ya. Ini saya bersihkan dahulu karena di sini enggak ada. Oh, ini ada juga, ada. Jadi kita bersihkan akar aja. Nah, ini mana tahu ya, ini seperti ini kan ada umbi nyelip, mana tahu bisa jadi ya, karena saya jarang membuang nih. Ini serpihan akar-akarnya itu tidak saya buang, terkadang bisa jadi anak, bisa muncul anak. Nah, ini ya, ini seperti yang saya bilang tadi, ini akan saya potong ya, akan saya potong. Ini udah mau keluar daun baru ya, ini udah mau kelihatan daun baru, jadi saya potong seperti ini. Sama statusnya juga seperti ini, saya sandarkan ya, karena luka ya, jadi diletakkan seperti ini aja. Ini tunas-tunas yang lain mudah-mudahan jadi. Nah, seperti itu aja guys, tips dari saya, tips menanam dari saya. Dan sebaiknya dikasih apa tuh namanya, ini saya ambil wadah seperti ini, yang ini udah tumbuh, sebaiknya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ya, kita contohkan dulu ya, mana yang sudah jadi. Sebentar saya cari dulu mana yang sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Ini kan umbinya ya, bisa lihat ya, ini posisinya tergolek semua ya. Ini daun posisinya tergolek, digolek. Nah, ini sudah muncul daun baru dari hasil kita tutup. Ini umbinya, ya. Jadi umbinya ini bisa dilihat akarnya, kelihatan akarnya ya, ini akar, ini juga, ini akar kecil ya. Oh bukan, ya akar lama. Oke dah, yang penting dia sudah membiasakan diri, sudah beradaptasi ya dengan media baru. Jadi ini media yang lama, nih. Maksudnya bukan media lama, maksudnya daun yang lama. Kita kupas aja pelan-pelan.
enggak, jadi 2 daun dibuangnya. Oke, 2 daun kita buang. Inilah daun yang baru ya. Ini masih goyang dia, nampak ya, kelihatan goyang. Kita tutup lagi ya biar dia beradaptasi. Ini masih kelihatan akarnya muncul di atas, bisa lihat ya tuh, akarnya naik, akarnya di atas karena kita meletakkan seperti itu aja.